Coba bayangkan, kamu lagi santai naik motor sore-sore, menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, brak! Ban motor kamu menghantam lubang segede kawah meteor. Bukan cuma kaget, velg peyang, pinggang encok dan kopi yang kamu beli tumpah semua. Selamat datang di wahana wisata paling hits di Indonesia, wisata Jeglongan Sewu. Kita sering lihat di berita, warga sampai mandi lumpur di tengah jalan saking putus asanya. Lucu sih kalau dilihat di TikTok, tapi sebenarnya ini tragis banget loh. Padahal, setiap tahun kita bayar pajak kendaraan, pajak penghasilan, sampai pajak jajan di minimarket. Triliunan rupiah terkumpul, tapi kenapa aspal di depan rumah kita kualitasnya kayak kerupuk kena air? Banyak yang bilang, ini karena hujan terus, atau tanahnya gerak bang. Tapi masa sih negara tetangga yang sama-sama tropis jalannya bisa mulus kayak pipi bayi? Sebenarnya, ada musuh dalam selimut yang bikin jalanan kita jadi proyek ababi. Sebuah siklus setan di mana jalan memang didesain untuk rusak, biar ada proyek perbaikan lagi tahun depan. Mulai dari campuran aspal yang disunat, tender yang miring, sampai permainan amplop di bawah meja. Semuanya tersusun rapi dan kita adalah korbannya. Di video ini, kita nggak cuma bakal ngomel. Kita akan bedah satu persatu konspirasi jalan rusak ini sampai ke akarnya. Siap-siap, karena faktanya mungkin bikin kamu emosi. Tapi sebelum kita masuk ke teknis aspal dan beton, kita harus paham dulu seberapa parah sih situasi sebenarnya. Apakah seluruh Indonesia nasibnya sama? Oke, tersangka pertama yang paling sering disalahkan pejabat kalau jalan rusak adalah hujan. Katanya curah hujan kita ekstrim, jadi wajar aspalnya menyerah. Memang sih, aspal dan air itu musuh bebuyutan. Kayak minyak dan air, mereka nggak bisa bersatu. Sekali air masuk ke celah aspal, ikatan lemnya bakal lepas pelan-pelan. Masalahnya bukan di hujannya, tapi kemana air itu pergi. Coba lihat jalan di komplek atau jalan raya dekat rumahmu. Ada selokannya nggak? Atau selokannya mampet sama sampah? Membangun jalan aspal tanpa drainase yang benar, itu sama aja kayak nyuruh orang tidur di bak mandi yang penuh air. Lambat laun, pasti masuk angin dan sakit. Air yang tergenang di atas aspal itu jahat banget. Kena ban kendaraan yang lewat, airnya ditekan masuk paksa ke pori-pori jalan dengan tekanan tinggi. Srot, pecah deh. Jadi kalau kamu lihat jalan baru di aspal, tapi nggak ada parit di kiri kanannya, siap-siap aja. Umur jalan itu paling cuma seumur jagung. Tunggu musim hujan, wassalam. Tapi air cuma satu hal. Ada monster kedua yang lebih mengerikan, yang bikin aspal kita menangis tiap hari. Monster ini ukurannya raksasa, dan sering kita panggil truk odol. Odol itu singkatan dari over dimension overload. Truk yang dimodifikasi jadi kepanjangan, ketinggian, dan bawa muatan yang jauh di atas batas wajar. Kamu mungkin mikir, paling cuma beda dikit beratnya. Salah besar. Daya rusak jalan itu dihitung pakai rumus pangkat 4. Ini matematika yang ngeri. Artinya, kalau satu truk kelebihan muatan 2 kali lipat, daya rusaknya bukan 2 kali lipat, tapi 16 kali lipat. Satu truk odol lewat, itu setara ribuan mobil Avanza lewat barengan. Bayangkan jalan kampung atau jalan kabupaten yang tipis, dipaksa menahan beban gila kayak gitu. Ya remuk redam lah, kayak kerupuk diinjak gajah. Padahal setiap jalan itu ada kelasnya. Jalan nasional boleh nahan beban berat, tapi jalan daerah cuma kuat nahan beban ringan. Masalahnya, monster-monster ini sering motong jalan lewat jalur tikus. Anehnya, truk-truk obesitas ini sering banget lolos di jalan raya. Lewat di depan petugas, lewat jembatan timbang, aman-aman aja. Kok bisa? Apakah mereka punya jubah gaib? Nah, kita udah tahu musuhnya, air dan beban berat. Insinyur kita juga tahu. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa spesifikasi jalan yang dibangun sering kali pas-pasan dan gampang kalah sama dua musuh ini? Jawabannya ada di duit. Bayangkan, negara mau bangun jalan. Mereka nggak langsung tunjuk tukang, tapi bikin lomba yang namanya tender. Prinsipnya simple. Siapa yang berani nawar paling murah, dialah yang menang. Ini logika dagang paling dasar. Kalau kamu beli HP harga 500.000, tapi minta spek iPhone 15, yang kamu dapat pasti HP mainan kan? Nah, proyek jalan kita sering kali begitu. Di situs lelang pemerintah, kita sering lihat kontraktor banting harga gila-gilaan. Pagu anggaran 10 miliar, ada yang nawar cuma 7 atau 8 miliar. Diskonnya kayak lagi flash sale Shopee. Pertanyaannya, kok bisa mereka untung kalau harganya dibanting sampai 20-30%? Jawabannya ngeri-ngeri sedap. Mereka harus kreatif mengolah bahan baku. Disinilah seni sulap konstruksi dimulai.
Di atas kertas, speknya aspal hot mix tebal 5 cm. Tapi di lapangan, siapa yang tahu kalau cuma digiler 3 cm? Atau campurannya, harusnya batu pecahnya banyak biar kuat, dikurangin. Aspalnya harusnya kental, diencerin kayak sirup marjan kebanyakan air. Kenapa mereka nekat? Karena margin keuntungan mereka tipis banget gara-gara menang tender murah tadi. Kalau dikerjakan sesuai spek asli, mereka malah rugi bandar. Jadi pilihannya cuma 2, jujur tapi bangkrut, atau curang tapi bisa makan. Dan tebak kebanyakan pilih opsi yang mana. Hasilnya, jalan baru jadi sebulan, mulus banget. Giliran dilewatin truk 2 kali, langsung ambyar. Kayak kue brownies yang luarnya kering tapi dalamnya lembek. Kita sering nyebut ini proyek banci. Kelihatannya gagah, tapi kena sentil dikit langsung nangis. Kualitas KW Super yang dipaksakan jadi KW1. Sebenarnya pemerintah punya standar harga atau HPS, tapi sistem bidding terendah ini memang jadi pedang bermata dua. Niatnya hemat anggaran negara, malah jadi buang-buang duit buat perbaikan terus. Padahal di negara maju, yang menang tender itu bukan yang paling murah, tapi yang punya track record terbaik dan teknologi paling canggih. Kita masih terjebak harga promo. Oke, kontraktor nakal kurangi kualitas demi untung. Tapi tunggu, di setiap proyek kan ada pengawas, ada konsultan, ada orang dinas. Kenapa mereka diam saja lihat aspal setipis martabak manis ini digelar? Kenapa proyek gagal ini tetap lolos audit dan dibayar lunas? Jawabannya ada di tradisi upeti yang mengerikan. Oke, tarik nafas dulu. Kita masuk ke zona merah. Kenapa pengawas diam saja saat aspal dikurangi? Jawabannya simpel, tapi menyakitkan. Karena kue proyeknya sudah dibagi-bagi rata. Di dunia konstruksi, ada rahasia umum yang namanya fee proyek atau kickback. Ini adalah uang pelicin yang wajib disetor kontraktor ke oknum pejabat biar menang tender. Bayangkan kamu kontraktor. Kamu menang proyek 1 miliar. Tapi sebelum kerja, kamu udah ditagih komitmen fee di depan. Kisaran 5% sampai 15% buat bapak yang punya kuasa. Itu baru 1 orang. Belum lagi dana buat pengaman, dana taktis, sampai dana syukuran. Istilahnya halus-halus, tapi intinya sama. Minta duit. Sekarang kita hitung matematika sedihnya. Dari 100% anggaran, potong pajak PPN dan PPH sekitar 11-12%. Potong keuntungan resmi kontraktor 10%. Sisa berapa? 78%. Nah, kalau ditambah potongan haram tadi, yang bisa sampai 20-30%, uang yang benar-benar nyampe ke aspal tinggal separuhnya. Iya, cuma 50-60%. Bayangkan kamu beli nasi padang bungkus, tapi rendangnya diambil pelayan, nasinya diambil kasir, kamu cuma dapat kuah sama daun singkong. Kenyang nggak? Ya nggak lah. Belum selesai. Di lapangan, kontraktor juga sering dipalak preman setempat atau ormas yang minta jatah keamanan. Kalau nggak dikasih, alat berat bisa dirusak atau dipersulit. Jadi, kontraktor yang sudah terperas habis-habisan ini nggak punya pilihan lain selain menyunat kualitas bahan. Batu dikurangi, aspal ditipisin. Yang penting bentuknya jalan. Terus kenapa lolos audit? Kenapa BPK atau inspektorat nggak nangkep? Karena administrasinya disulap jadi WTP, alias wajar tanpa pengecualian. Laporan pertanggungjawabannya rapi jali, foto dokumentasinya bagus, diambil pas baru jadi, kwitansinya lengkap meski markup. Di atas kertas sempurna, di lapangan bencana. Ini adalah sunatan massal anggaran yang sistematis, dari pusat turun ke daerah, turun ke dinas, sampai ke mandor. Semuanya minta bagian. Korupsi ini bikin kita marah, jelas. Tapi ada satu lagi alasan birokrasi yang bikin jalanan kita jadi anak tiri. Alasan konyol yang bikin presiden pun kadang nggak bisa langsung benerin jalan rusak di depan mata beliau. Pernah lihat warga protes ke bupati tapi dibilang salah alamat? Atau gubernur saling lempar tanggung jawab sama wali kota? Selamat datang di neraka administrasi, status jalan. Pernah nggak kamu protes ke akun media sosial bupati karena jalan depan rumahmu hancur? Malah dijawab, maaf, itu bukan wewenang kami, itu jalan nasional. Rasanya kayak dipingpong kan? Inilah drama kekuasaan di balik aspal. Di Indonesia, nggak semua jalan itu pemiliknya sama. Ada kasta-kastanya, dan tiap kasta punya dompet yang berbeda-beda pula. Kasta tertinggi adalah jalan nasional. Cirinya gampang. Biasanya ada marka jalan warna kuning di tengahnya. Ini tanggung jawab pemerintah pusat, alias kementerian di Jakarta sana. Lalu ada jalan provinsi. Biasanya jalan utama yang menghubungkan antar kabupaten. Markanya putih. Dan ini tanggung jawab gubernur. Kalau ini rusak, baru deh kamu colek Pak Gubernur. Nah, yang paling sering bikin kita emosi adalah jalan kabupaten atau kota. Jalan-jalan kecil, jalan masuk perumahan,
atau jalur tikus yang tiap hari kita lewati. Ini hajat hidup orang lokal. Masalahnya, jalan kabupaten ini paling panjang, tapi anggarannya paling cekak. Pemerintah daerah seringkali cuma punya niat tapi nggak punya duit, karena PAD-nya kecil. Inilah kenapa muncul fenomena jalan viral. Kalau belum masuk berita nasional atau belum di-tag ke artis besar, pejabatnya sering pura-pura nggak lihat. Begitu viral, besoknya langsung mulus. Masih ingat kasus Lampung? Sampai presiden harus turun langsung lewat jalanan yang kayak kolam ikan, karena saking parahnya. Itu bukti kalau koordinasi antar instansi kita masih amburadul. Ada aturan ketat yang bilang, pusat nggak boleh sembarangan benerin jalan daerah. Kalau nekat, bisa dituduh temuan atau korupsi administrasi. Birokrasi kita sekaku itu, kawan. Jadi sering terjadi drama lempar tanggung jawab. Provinsi bilang itu jalan kabupaten, kabupaten bilang nggak ada duit, pusat bilang bukan wewenang mereka. Kita, ya tetap lewat lubang. Belum lagi kalau urusannya sama pipa. Udah bagus-bagus di aspal mulus, minggu depannya dibongkar lagi, buat tanam kabel atau pipa air. Nggak ada koordinasi, yang rugi ya kita-kita juga. Rasanya kita kayak warga negara kelas 2 yang cuma bisa pasrah. Tapi, apakah selamanya kita harus terjebak dalam labirin birokrasi yang bikin pusing ini? Untungnya, sekarang mulai ada perubahan. Sistem mulai dipaksa transparan dan ada cara radikal agar jalan di pelosok pun bisa ditarik ke pusat biar cepat benernya. Jadi, apa jawaban dari semua kekacauan ini? Apakah aspal beton adalah solusinya? Atau kita butuh cara baru buat ngawasin duit kita? Jawabannya bakal bikin kamu kaget. Lalu, apakah kita cuma bisa pasrah sama proyek abadi ini? Ternyata enggak. Belakangan ini, kita mulai melihat perubahan nyata. Perang melawan korupsi jalanan dimulai dari teknologi. Pernah perhatiin nggak? Sekarang banyak jalan yang nggak lagi pakai aspal hitam, tapi pakai beton putih yang tebal. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi strategi jangka panjang. Beton memang lebih mahal di awal, tapi jauh lebih tahan banting terhadap air dan beban truk odol. Ibaratnya, kita beli sepatu ori yang awet 5 tahun, daripada sepatu KW yang sebulan jebol. Tapi, senjata paling ampuh adalah sistem e-katalog. Sekarang, pemerintah beli aspal atau beton kayak kita beli barang di toko online. Harganya transparan, nggak bisa lagi main sunat di bawah meja. Nggak ada lagi tender siapa paling murah. Kontraktor yang kerjanya asal-asalan, langsung di blacklist, dan nggak bisa jualan lagi di sistem. Ini bikin mereka mikir 2 kali kalau mau curang. Dan buat masalah lempar tanggung jawab, sekarang ada Inpres Jalan Daerah. Pusat bisa langsung ambil alih perbaikan jalan kabupaten yang hancur, tanpa nunggu birokrasi yang berbelit. Tapi, sistem secanggih apapun nggak akan jalan, kalau kita, masyarakatnya, cuma diam. Sekarang kita punya senjata di saku kita, smartphone. Lewat aplikasi Jalan Kita, atau lapor ke kanal resmi, kita bisa kirim foto lubang jalan, lengkap dengan lokasinya. Semakin banyak yang lapor, semakin sulit buat mereka untuk pura-pura nggak tahu. Ingat, jalan yang bagus itu bukan hadiah dari pemerintah, tapi hak kita sebagai pembayar pajak. Satu lubang yang dibiarkan bisa berarti 1 nyawa yang terancam. Ekonomi kita juga bergantung di sini. Kalau jalan mulus, harga cabai dan bensin di pasar bisa lebih murah karena ongkos kirimnya nggak mahal gara-gara truk masuk bengkel terus. Jadi, mari kita kawal bareng-bareng. Jangan biarkan aspal kita terus-terusan jadi proyek abadi yang cuma menguntungkan segelintir orang tapi menyengsarakan jutaan lainnya. Perjalanan menuju jalanan Indonesia yang mulus memang masih panjang, tapi setidaknya sekarang kita sudah tahu di mana letak rusaknya dan bagaimana cara memperbaikinya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like kalau kamu pernah jadi korban jeglongan sewu dan share video ini biar sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Sampai jumpa di investigasi berikutnya. Menurut kamu, proyek apa lagi nih yang patut kita bongkar? Tulis di kolom komentar ya. Saya Nama Host, pamit.